Bawaslu mewaspadai terjadinya kecurangan politik uang pada masa tenang pemilu 2024 ini. Pendistribusian logistik di wilayah 3T Kabupaten Tanjung Jabung Timur memerlukan waktu hingga 6 jam perjalanan. Akibat dari data ganda, ratusan warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Sabak terancam tidak bisa nyoblos. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 12 Februari 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Z. Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, saudara, berbagai tantangan dihadapi untuk memastikan pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan. Semua pihak harus terlibat aktif untuk mengawasi terjadinya kecurangan, terutama politik uang selama masa tenang berlangsung. Memasuki hari kedua masa tenang pada pemilihan umum tahun 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu kembali mengingatkan peserta pemilu dan tim pemenangan agar tidak melakukan kegiatan kampanye. Ketua Bawaslu Dedi Wahyudi mengatakan, selain aktivitas kampanye, potensi kecurangan yang harus diwaspadai semua jajaran pengawas pada masa tenang adalah politik uang. Bagi mereka yang kedapatan akan dikenakan sanksi pidana, yakni kurungan maksimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 278 Ayat 2. Bawaslu berharap semua pihak dapat mematuhi peraturan yang berlaku pada masa tenang. Sampai dengan saat ini belum ada temuan maupun laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu di masa tenang. Sentra Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, sama Kepolisian. Badan Pengawas Pemilu juga berharap masyarakat dapat melapor apabila menemukan pelanggaran pada masa tenang kepada Bawaslu. Pengaduan juga dapat disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwasjam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 hari menuju pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Batanghari menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk selalu tetap siaga dan juga meningkatkan pengawasan di masa tenang guna mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu. Hari kedua masa tenang, Bawaslu Kabupaten Batanghari akan terus fokus meningkatkan pengawasan dalam mencegah pelanggaran pemilu. Bahkan upaya itu telah diinstruksikan mulai dari pengawas TPS Kelurahan, Desa, serta Kecamatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Kaspun Nazir usai melaksanakan apel siaga pengawasan masa tenang. Semua jajaran tidak tebang pilih untuk menindak tegas jika ditemukan unsur kecurangan yang dilakukan peserta pemilu maupun caleg. Seluruh petugas pengawas juga telah dibekali dengan aplikasi sistem pengawas pemilu atau Siwaslu untuk memudahkan dalam menyampaikan setiap laporan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kita memaksimalkan pengawasan bahwa setiap jajaran kita sampai ke PTPS ini siap mengawasi di masa tenang sampai pada waktu pemilu. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun berharap seluruh peserta pemilu dapat bersama-sama menciptakan pemilu yang aman, damai, dan bersih dari pelanggaran. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pendistribusian logistik pemilu sudah dilakukan KPU Tanjung Jabung Timur dimulai dari kecamatan dengan jarak tempuh terjauh. Pendistribusian ini sendiri dikawal aparat TNI dan Polri. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melaksanakan pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Pendistribusian logistik pemilu dari gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimulai dari kecamatan yang berjarak tempuh paling jauh dari ibu kota kabupaten. Pada Minggu 11 Februari ada 4 kecamatan yang akan menerima logistik pemilu dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya Kecamatan Bendahara, Rantau Rasau, Nipo Panjang, dan Sadu. Logistik pemilu diangkut menggunakan 16 truk dan 1 mobil pick-up. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan,
Jumlah kotak suara di 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Mendahara 425 kotak, Rantarasau 365 kotak, Nipa Panjang 410 kotak, dan Sadu 220 kotak. Pemenuhan logistik pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas serta tepat sasaran. Pendistribusian logistik pemilu diperkirakan akan selesai pada Selasa 13 Februari 2024 di 11 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Insya Allah logistik sudah kita siapkan semua sesuai dengan jumlah kebutuhan di setiap TPS. Dengan jumlah TPS kita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sebanyak 717 TPS. Dari alam kebiadaban menuju alam. Pendistribusian logistik pemilu menggunakan jalur darat dan air dikawal langsung oleh aparat dari TNI dan Polri ke kecamatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, karena memiliki akses yang terbatas, pendistribusian logistik pemilu di desa terujung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menggunakan jalur air dan juga membutuhkan waktu hingga 9 jam perjalanan. Pendistribusian logistik pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mulai dilakukan. Pendistribusian diprioritaskan ke 4 kecamatan terjauh terlebih dahulu atau desa terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Kecamatan tersebut yakni Mendahara, Rantarasau, Nipa Panjang, dan Sadu. Khusus di Kecamatan Sadu, pendistribusian harus melalui 2 jalur. Pertama, jalur darat dari gudang KPU menuju pelabuhan Kecamatan Nipa Panjang. Dilanjutkan melalui jalur air menuju pelabuhan Kecamatan Sadu menggunakan kapal pompong selama 2 jam perjalanan. Ketua PPK Sadu Husmairif mengatakan, di wilayahnya terdapat 44 TPS dengan mata pilih 10.225. 2 TPS diantaranya berada di Desa Sungai Bendu. Desa tersebut merupakan wilayah terujung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pendistribusian logistik ada menggunakan kapal, kemudian ada menggunakan mobil. Itu ada 3 desa kami menggunakan kapal, yaitu Sungai Benue, itu berbatasan langsung dengan Palembang, kemudian Desa Labon Pring dan Desa Sungai Cemarang. Pendistribusian logistik pemilu terpaksa menggunakan transportasi air karena akses jalan darat sulit ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menuju ke lokasi diperlukan waktu hingga 9 jam perjalanan melalui jalur air dari ibu kota kecamatan menggunakan kapal pompong. Warga desa Sungai Benue termasuk masyarakat pinggiran yang memerlukan perhatian. Kondisi di wilayah itu sangat terpencil dan jauh dari pusat informasi. Husmairif mengimbau masyarakat untuk ikut pada pesta demokrasi 14 Februari nanti dengan memberikan hak suaranya dalam penentuan pemimpin daerah ke depan dengan membawa KTP elektronik dan blanko C pemberitahuan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kawasan yang terpencil atau terisolir dan sulit dijangkau menjadi perhatian khusus Bawaslu Tanjung Jabung Timur dalam pengawasan terhadap pendistribusian logistik hingga hari pelaksanaan pemilu serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengawasi pendistribusian logistik pemilu di daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Tanjung Jabung Timur. Pendistribusian dilakukan sejak Minggu 11 Februari 2024 dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, terdapat beberapa TPS yang terisolasi dan sulit dijangkau. Di antaranya TPS yang berlokasi di Kecamatan Sadu, di Desa Labuan Pering 5 TPS, dan 2 TPS di Sungai Benue. Daerah ini terisolasi dan sulit dijangkau karena infrastruktur jalan masih merupakan jalan tanah, sehingga sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan harus melalui jalur air yang memakan waktu hingga 9 jam. Untuk kami di Sadu, untuk pendistribusian logistik, ada menggunakan kapal, kemudian ada menggunakan mobil. Itu ada 3 desa kami menggunakan kapal, yaitu di Desa Sungai Benue, itu berbatasan langsung dengan Palembang, kemudian Desa Labon Pring dan Desa Sungai Cemarang.
Sementara itu untuk daerah-daerah terisolir tersebut Bawaslu menugaskan petugas pengawas mulai dari awal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. Setiap lokasi TPS ditugaskan satu orang yang berdomisili di daerah tersebut untuk melakukan pengawasan. Bawaslu berharap proses pendistribusian logistik dapat berjalan lancar hingga ke TPS masing-masing. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dilakukan secara bertahap selama 3 hari, proses pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kabupaten Bungo, saudara, saat ini sudah memasuki di hari kedua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukriandi yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Andi. Andi, seperti apa perkembangan sampai dengan saat ini di hari kedua untuk proses pendistribusian di Kabupaten Bungo sendiri, Andi? Silakan. Baik, dapat kita tahapan dan hukum di Kabupaten Bungo ini perkembangan pendistribusian logistik pemilu 2024 sudah masuk di hari kedua, di mana pada hari pertama KPU Bungo lebih memprioritaskan untuk daerah yang terjauh dari Kota Marubungo. Itu terdapat 6 kecamatan yang terjauh dari Kabupaten Bungo. Untuk hari kedua pada hari ini kategori untuk 6 kecamatan yang tidak terlalu jauh dari Kota Marubungo. Sedangkan untuk pendistribusian untuk hari terakhir pada tanggal 13 itu terdapat 5 kecamatan lagi yang akan didistribusikan oleh pihak KPU Kabupaten Bungo. Baik, Andi, apakah di Kabupaten Bungo sendiri ini ada daerah atau wilayah yang menjadi wilayah prioritas untuk dilakukan pendistribusian logistik terlebih dahulu, Andi? Ulangi lagi. Baik, Andi, apakah di Kabupaten Bungo ini ada daerah yang menjadi wilayah prioritas untuk dilakukan pendistribusian logistik terlebih dahulu, Andi? Baik, untuk wilayah yang diprioritaskan ada terdapat 6 kecamatan yang diprioritaskan oleh KPU Bungo, yaitu terdapat di 6 kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Batin Tiga Hulu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Batin Dua Pelayang, Kecamatan Jujuan Ilir, Kecamatan Pelepak, dan Kecamatan Pelepak Ilir. Ke-6 kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang termasuk kecamatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Apabila terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, maka pendistribusian logistik pemilu akan sulit untuk dilakukan. Baik, untuk di hari kedua ini pendistribusian logistik akan menyasar ke daerah mana saja, Andi? Kalau untuk hari kedua ini KPU Bungo lebih mengintensifkan untuk daerah yang tidak terlalu jauh, termasuk Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Tanah Penggal Lintas, Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kecamatan Jujuan. Baik, terakhir Andi, apakah dari hari pertama sampai dengan hari ini di hari kedua ditemukan kendala untuk proses pendistribusiannya sendiri di sana, Andi? Kalau untuk kendala pada hari pertama cuma ada kendala tidak terlalu berat. Cuma di hari pertama di 6 kecamatan pas waktu pendistribusian logistik pemilu, kendalanya cuma intensitas hujan di daerah yang terlalu jauh dari Kota Marubungo terlalu tinggi intensitas hujan. Jadi proses pendistribusian terkendala akibat hujan yang cukup tinggi di daerah hulu. Baik, berarti proses pendistribusian terkendala karena faktor cuaca begitu ya. Baik, terima kasih Mukriandi melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, saudara, pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kabupaten Bungo dilakukan untuk 6 kecamatan terjauh. Wakil Bupati Bungo berharap tidak ada kendala hingga hari pemungutan suara berlangsung. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024,
Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Bungo serta unsur Forkopimda melepas pendistribusian logistik pemilu 2024. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan pendistribusian logistik dilakukan secara bertahap selama 3 hari berturut-turut dan pada hari pertama dilakukan pendistribusian menggunakan 20 truk untuk 6 kecamatan yang dianggap terjauh dengan medan yang cukup menantang. Syukur bahwa sampai jauh ini tahapan pemilu juga sudah berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan. Kita berharap sampai ke ujung juga seperti itu. Dan hari ini dilaksanakan pelepasan distribusi logistik 2024 baik. Dan kita punya harapan juga target agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi di Bungo. Salah satu indikatornya adalah peningkatan partisipasi pemilih. Pihak KPU Bungo sangat optimis dalam kurun waktu 3 hari pendistribusian logistik pemilu 2024 akan tiba ke TPS masing-masing dengan baik, sehingga pada hari pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Kerinci melakukan pendistribusian logistik pemilu ke wilayah 5T. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mendistribusikan logistik pemilu untuk wilayah terluar. Sulitnya jalur yang ditempuh membuat pendistribusian dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melakukan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 untuk 6 TPS di 3 desa yang masuk ke dalam kategori 5T, terluar, tersulit, terlama, dan terdepan serta tertinggal. Ketiga desa tersebut yakni Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun, dan Desa Sungai Kuning yang berada di Kecamatan Siula, Mukai, Kabupaten Kerinci. Berada di area pegunungan dan memiliki kondisi geografis yang curam dan rawan bencana, membuat pendistribusian dilakukan dengan menggunakan 6 unit armada kendaraan khusus atau off-road dari komunitas VES Kerinci. Untuk dapat menjangkau lokasi, petugas membutuhkan estimasi waktu mencapai 5 hingga 6 jam perjalanan. Untuk rute di situ, jalan sekarang kondisi jalan berlumpur licin dan dalam dengan lumpur yang agak tebal. Diperkirakan itu setengah ban mobil itu lumpurnya ada. Ini ada 3 desa di Sulamuka itu, Desa Napuntik, juga dari Desa Jernih Jaya, Pasir Jaya, Lubuk Tabun, dan Sungai Jernih. Kemudian ada di satu desa di Kayaro, yaitu Desa Sungai Kasah. Proses pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang bagi 849 keseluruhan TPS yang ada di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak kemarin mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke daerah yang dianggap rawan dan sulit dijangkau. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat sore Didi, bagaimana proses pendistribusian logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Silakan Didi. Halo, Didi. Mohon maaf, Didi, kita tidak bisa mendengar suara Didi di sana. Baik, kita akan kembali menghubungi Didi nanti setelah berita yang berikut ini. Ya, selanjutnya Saudara Pejabat Bupati Sarolangun bersama unsur Forkopimda, jajaran KPUD dan Bawaslu melepas pendistribusian logistik pemilu 2024 untuk 4 kecamatan yang tersulit di Kabupaten Sarolangun. Pelepasan dilaksanakan di depan gedung Sport Center Sarolangun.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sarolangun melakukan pendistribusian logistik ke wilayah yang masuk dalam kategori sangat sulit, yakni Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, Kecamatan Pau, dan Kecamatan Mandiangin Timur. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pendistribusian logistik pemilu 2024 dilakukan secara tepat waktu dan aman, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun kendala. Dan yang terakhir yaitu ada di Kecamatan Mandiangin Timur atau biasa dikenal Mandiangin Dalam. Semuanya sama. Kalau terkejar nanti di hari ini juga untuk Mandiangin Timur sama Pau ini kita distribusikan langsung dan nyampe ke tingkat kelurahan atau desanya. Sementara itu, Ketua KPUD Sarolangun berterima kasih kepada jajaran Forkopimda yang selalu mendukung proses pemilu di Kabupaten Sarolangun sehingga dapat berjalan sesuai tahapan. Penjabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri mengajak semua pihak, terutama jajaran KPUD dan jajaran pengawas pemilu, serta TNI dan Polri, untuk terus mengawasi pendistribusian logistik hingga ke TPS yang sulit dijangkau. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan ataupun juga pendistribusian Intinya sebenarnya pemilu itu ini Pak intinya pemilu itu adalah ini Pak kartu suara, surat suara, bilik suara, kotak suara Pak. Jadi nggak ada pemilu itu kalau tidak ada ini gitu Pak. Jadi ini memang bagian yang sangat-sangat pentingnya. Proses pendistribusian logistik ke 4 kecamatan tersulit di wilayah Kabupaten Sarolangun menggunakan truk hingga sampai ke kantor PPK di kecamatan, dan setiap truk diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjamin akses transportasi bagi pemilih yang berada di daerah perbatasan. Karena terdapat 5 unit kendaraan double cabin yang disiapkan bagi pemilih yang berada di Desa Persiapan Sawit Mulyo Rejo untuk menuju ke TPS. Jadi kita akan hadir di sana besok Pak Ketua untuk memastikan bahwa masyarakat meningkatkan partisipasi pemilih yang berada di daerah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempersiapkan 5 unit kendaraan roda 4 double cabin. Kendaraan tersebut untuk memfasilitasi mobilitas para pemilih dari rumah menuju tempat pemungutan suara atau TPS. Sekda Budi Hartono mengatakan, pemilih yang difasilitasi tersebut berada di Desa Persiapan Sawit Mulyo Rejo, Kecamatan Sungai Gelam yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Selain kendaraan roda 4, pemerintah juga memfasilitasi 1 unit perahu karet dan 1 unit perahu fiber. Perahu tersebut juga digunakan untuk transportasi bagi para pemilih yang berada di wilayah terdampak banjir, seperti di Desa Manismato, Rukam, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Kumpe Ilir. Masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga itu secara administratif memang tidak dibolehkan. Kita kemudian mengalihkan itu ke wilayah kita. Dan karena letaknya jauh, kita diperlukan mobilisasi untuk mengangkut para pemilih itu. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 20 tempat pemungutan suara di 3 desa yang berada pada daerah 3T. Di antaranya 8 TPS di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, masuk kategori tersulit. 8 TPS di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, kategori tersulit dan terjauh. Dan 4 TPS di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, pada kategori tertinggal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kabupaten Batanghari hari ini mulai melakukan proses pendistribusian logistik pemilu 2024. Logistik akan dikirim secara serentak ke 8 kecamatan dengan pengawalan ketat kepolisian. KPU Kabupaten Batanghari mulai melakukan persiapan pengiriman logistik pemilu. Proses pemuatan logistik ke kendaraan angkutan logistik dilakukan oleh petugas PPS dan PPK. Pendistribusian akan dilepas secara serentak pada Senin siang. Sebelum disalurkan ke 908 TPS, logistik tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke kantor desa maupun kelurahan setempat. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, selama proses pendistribusian akan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Selain itu, pihak PPS juga diminta teliti dalam menerima logistik, agar nantinya tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan saat penerimaan logistik tersebut. Ini kan jumlah mobil itu mencukupi, jadi wilayah yang jauh, wilayah yang dekat itu pun akan dilaksanakan hari ini, tidak dilakukan besok ya, tetap dilaksanakan hari ini.
Oh, berarti hari ini sudah clear semua Bang untuk distribusi? Sudah, kemungkinan sampai malam nanti. KPU juga berharap setiap petugas yang mengawal pendistribusian untuk dapat berhati-hati, terlebih saat melintasi lokasi jalan yang medannya sulit dilalui. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu bersikat APK di sejumlah titik dalam Kabupaten Sarolagun. Informasi selengkapnya, saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih setia menemani kami di Jambi hari ini dan masih dalam segmen menuju pemilu 2024. Ya saudara, menjelang hari pencoblosan Rabu 14 Februari, Bawaslu Kabupaten Sarolangun menggelar apel siaga pengawasan pemilu di mana seluruh pengawas pemilu diminta meningkatkan pengawasan di masa tenang. Apel siaga pengawasan masa tenang dan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 dengan tema pengawasan pemilu berintegritas untuk pemilu berkualitas dipimpin Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun Mudrika. Seluruh pengawas pemilu diminta meningkatkan pola pengawasan karena peran pengawasan pemilu di hari-hari terakhir atau masa tenang hingga pemungutan suara sangat penting. Untuk itu pengawas pemilu di semua jenjang jangan sampai lengah, karena keberadaan pengawas pemilu menjadi sorotan semua pihak terkait dengan kualitas konsentrasi peserta pemilu. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dalam sambutannya menekankan kepada seluruh pengawas pemilu untuk bisa mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran pemilu dengan tetap mengedepankan dimensi pencegahan, namun diminta ragu dalam melakukan penindakan jika terdapat dugaan pelanggaran. Pagi kita bersama Ketua Bawaslu dan Forkopimda telah melakukan kegiatan apel siaga pengawasan ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan semua, saya melihat kalau bisa melihat bahwa pemilu di Kabupaten Sarolangun akan berjalan baik, lancar, aman, sesuai dengan ketentuan prosedur. Itu menunjukkan bahwa kesiapan daripada jajaran Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah siap 100% untuk melakukan pengawasan. Bahril Bakri juga mengajak seluruh pengawas pemilu untuk meningkatkan koordinasi bersama stakeholder sehingga kualitas pemilu di Kabupaten Sarolangun menjadi lebih baik di Provinsi Jambi. Apel siaga dilaksanakan di lapangan Gunung Kembang Kompleks Perkantoran Bupati Sarolangun. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun bersama unsur Forkompimda mengikuti sekaligus mengawasi pembersihan alat peraga kampanye di sejumlah titik dalam kota Sarolangun. Pembongkaran paksa APK ini dilakukan seiring masuknya masa tenang pemilu 2024. Memasuki masa tenang pemilihan umum tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu bersama jajaran Forkopimda membersihkan alat peraga kampanye atau APK dengan berbagai ukuran di sejumlah titik di Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyayangkan masih terdapat peserta pemilu atau partai politik tidak melakukan pembersihan APK secara mandiri. Namun Bahril Bakri mengapresiasi seluruh peserta pemilu dan partai politik yang telah melaksanakan kampanye dengan aman dan damai. Nanti mereka akan mengawasi seluruh pelaksanaan pemilu ya, dan penyelenggaraan pemilu di desa-desa. Dan mereka hari ini, pagi ini, siang ini, sampai besok melakukan penertiban APK alat peraga kampanye yang sampai saat ini masih ada berapa calon legislatif yang belum membersihkan alat peraga kampanyenya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan telah mengeluarkan surat pemberitahuan berakhirnya masa kampanye, namun secara umum peran peserta dan partai pemilu dalam melakukan penurunan alat peraga kampanye di hari terakhir masa kampanye sangat minim, bahkan masih ditemukan APK yang terpasang pada masa tenang. Sudah kami berikan sanksi teguran kepada seluruh peserta pemilu yang belum menetapkan APK, tetapi sampai hari H belum juga, sehingga Bawaslu harus turun tangan untuk menetapkan APK karena harus memastikan bahwa tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun, termasuklah alat peraga kampanye pada masa tenang. Bawaslu dan Forkopimda di Kabupaten Sarolangun juga menegaskan
Selama masa tenang ini tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun dan berharap masyarakat sebagai pemilih dapat memantapkan dan menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki masa tenang pemilihan umum 2024, Bawaslu Kabupaten Tebo menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Penertiban tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, namun penertiban juga dilakukan hingga ke desa-desa. Pada masa tenang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tebo bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo menertibkan sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang di sejumlah wilayah perkotaan, kecamatan hingga pedesaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni mengatakan, penertiban APK dilakukan sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu tahun 2024. Paridatul Husni menambahkan, sebelumnya pihaknya telah mengimbau partai politik dan peserta politik untuk melepas APK secara mandiri. Pelaksanaan penertiban di masa tenang ini kita sudah salah satu pencegahan dari Bawaslu itu sudah menyurati partai politik, dan juga ini merupakan juga bukan saatnya kampanye, sudah habis tanggal 10 kemarin, tanggal 11 ini, 12 dan 13 itu masa tenang. Sementara itu, selain penertiban APK, Bawaslu Kabupaten Tebo juga mengimbau partai politik, tim kampanye untuk menonaktifkan media sosial. Hal tersebut menghindari pelanggaran selama masa tenang pemilu 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Kapolresta Jambi kembali memeriksa kesiapan personel kepolisian dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 kali ini, saudara. Kapolres menekankan agar personel tidak lengah dan menganggap remeh tugas negara tersebut. 374 personel Polresta Jambi mengikuti apel pengecekan Sapras dan pergeseran personel pengaman TPS di lapangan hijau Polresta Jambi. Senin pagi, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi memeriksa persiapan para personel sebelum berangkat ke TPS masing-masing, mulai dari perlengkapan baju hingga kendaraan. Pemeriksaan ulang dilakukan agar personel yang ditempatkan sudah siap mengamankan TPS. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi meminta personel untuk tidak membawa senjata dalam proses pengamanan. Kapolres juga meminta personel agar tidak meremehkan tugas negara. Sejauh ini situasi dan kondisi kota Jambi jelang pemilu terpantau aman dan kondusif. Oleh hampir 400 personel. Kita juga dapat bantuan backup personel dari Polda sebanyak 190, di mana 120-nya dari brigade mobil dan 60 dari satuan kerja yang ada di Polda. Pada pengamanan pemilu serentak, Polresta Jambi mengerahkan 374 personel polisi dan dibantu 120 personel dari Satbrimob Polda Jambi. Mereka ditugaskan mengamankan 1.903 TPS di kota Jambi. Data dari KPU sebanyak 5 TPS masuk kategori rawan 1 dan sisanya kategori aman. Untuk TPS rawan 1, Polresta Jambi mengerahkan 2 personel di masing-masing TPS. Sedangkan kategori TPS aman, polisi menyiagakan 2 personel untuk 10 TPS. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak kemarin mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke daerah yang dianggap rawan dan sulit dijangkau. Kita akan menghubungi kembali untuk mengetahui informasi selengkapnya yang akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Tanjung Jabung Barat. Halo Didi, bagaimana proses pendistribusian logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Diprioritaskan kepada kecamatan-kecamatan yang terjauh seperti di daerah wilayah Hulu, seperti kecamatan Tebing Tinggi, Muara Pepali, Batang Atas, Tunggal Hulu, Merlung, dan Nahmenda. Untuk hari ini diprioritaskan kepada wilayah melalui jalur air seperti kecamatan Penabuan dan Senyeran. Itu khusus diantar oleh anggaran air di kapal pompong. Sedangkan besok akan diantar Ya, halo Didi.
Baik, sepertinya audio kita masih terganggu untuk menghubungi Didi. Informasi selengkapnya. Sementara itu, saudara, menjelang hari pemungutan suara, ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Sabak terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena setelah dilakukan validasi oleh pihak Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat adanya kedataan ganda. 2 hari jelang pemungutan suara, ratusan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak akan ikut meramaikan pemilu 2024. Berdasarkan data keseluruhan, warga binaan berjumlah 708 orang. Sebanyak 353 orang diantaranya telah masuk daftar pemilih tetap atau DPT. Sedangkan 198 orang warga binaan lainnya terancam tidak dapat menggunakan hak pilih karena terdapat kegandaan data setelah dilakukan validasi oleh pihak Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kasih Binadik Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak, Dedi Antoni, mengatakan terdapat 177 orang lainnya masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan atau DPTB di 2 TPS khusus lapas, dengan rincian 20 orang pegawai lapas dan 157 orang warga binaan. Sementara itu, untuk petugas di 2 TPS khusus lapas akan memberdayakan pegawai lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak dan dipantau langsung oleh PPK atau PPS maupun PTPS setempat. Warga binaan yang tidak mendapatkan DPT ataupun DPTB itu kendalanya kemarin mereka itu memang data dirinya berupa NIK ataupun KTP itu tidak punya, dan ada lagi yang ada NIK tapi tidak bisa divalidasi oleh Dukcapil setempat. Lapas berharap bagi warga binaan yang memiliki hak pilih bisa menggunakan secara bijak dan tidak disarankan untuk melakukan golput. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menangani satu kasus sengketa laporan awal dana kampanye atau LADK. Penyelesaian sengketa antara salah satu partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini dilakukan melalui jalur mediasi. Jelang penyelenggaraan pemilihan umum pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan sengketa dalam penyampaian LADK salah satu parpol. Dalam penanganan sengketa tersebut, Bawaslu telah memanggil kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Sungai Penuh Hashim mengatakan, sampai saat ini Bawaslu Kota Sungai Penuh hanya menemukan satu kasus sengketa, sedangkan untuk kasus pelanggaran lainnya belum ditemukan. Pelanggaran hari ini kita belum menemukan bukan pelanggaran baik temuan ataupun laporan. Dan kemarin hanya ada sengketa parpol dan KPU itu yang kita selesaikan melalui mediasi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan temuan dalam pemilu, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada masyarakat untuk melapor ke Bawaslu Kota Sungai Penuh jika menemukan kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, banjir di sejumlah titik di Kota Jambi berangsur surut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Saudara, Anda masih setia menemani kami di Jambi hari ini. Ya Saudara, secara perlahan banjir yang merendam rumah warga di Kota Jambi berangsur surut. Diharapkan banjir ini bisa terus surut sehingga tidak mengganggu jalannya pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Secara perlahan, banjir yang merendam rumah warga di Kota Jambi mulai surut. Dari 568 rumah yang sebelumnya terendam, kini tinggal 68 rendam banjir. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi berharap dalam beberapa hari ke depan cuaca tetap cerah, sehingga banjir bisa terus surut dan tidak mengganggu jalannya pemungutan suara pemilu 2024. Sementara dari hasil tinjauan beberapa hari lalu, ketinggian debit Sungai Batanghari sudah berada di angka 14,69 meter.
sebelumnya mencapai 14,80 meter dari dasar sungai. Surutnya debit Sungai Batanghari ini disebabkan menurunnya intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam sepekan terakhir. Pastikan pelaksanaan pemilu di tanggal 14-nya benar-benar lokasi-lokasi yang kita jadikan TPS pilihan-pilihan untuk pengalian itu benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat. Artinya kondisi mulai surut ya Bu? Mulai surut, ini sudah surut 10-13 cm. Hari ini 1 cm dari posisi kemarin. Dinas Damkar dan Penyelamatan akan terus memantau kondisi debit Sungai Batanghari setiap hari, sehingga antisipasi bencana bisa dilakukan sejak dini. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pasca banjir yang terjadi sejak 1 bulan terakhir ini, saudara, membuat 3 unit rumah di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh tertimbun material lumpur. Pemilik rumah terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Pasca banjir yang terjadi sejak 1 bulan terakhir menyebabkan 3 rumah mengalami rusak berat akibat tertimbun material lumpur. Selain merusak rumah warga, material lumpur setinggi 1 meter juga merusak fasilitas rumah seperti kulkas, meja, TV, dan kursi. Kondisi ini membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Saat ini pemilik rumah tengah melakukan pembersihan material lumpur menggunakan peralatan seadanya. Mudah-mudahan minta diperhatikanlah desa kami ini. Kalau bisa di jalan kami ini udah agak ditinggikan kemana lah. Minta perhatian lah. Para korban yang terdampak banjir berharap adanya bantuan dari pihak terkait sehingga rumah mereka dapat dihuni kembali. Ilwan Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazar Akbar. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.